Wreck-It Ralph berlatar di dunia game. Film ini menceritakan tentang seorang karakter penjahat yang mencoba mendapatkan medali emas demi mengubah nasib hidupnya yang disisihkan oleh karakter game yang lain. Dalam upaya mendapatkan medali, karakter jahat ini bertemu dengan seorang anak yang bernasib sama dengannya. Mereka yang bernasib sama pun satu sama lain mulai membantu merubah nasib hidup mereka di dalam gamenya masing-masing. Penasaran dengan nasib mereka selanjutnya? Inilah alur cerita Wreck-It Ralph dari film. Setelah opening yang satu ini. Di suatu tempat di sebuah arcade game, kita diperlihatkan dengan kisah seorang karakter jahat di sebuah game Fix-It Felix. Ia adalah Ralph, lebih tepatnya Wreck-It Ralph, seorang penjahat dengan kisah pilunya. Hingga berpuluh tahun ia mengerjakan tugasnya sebagai karakter yang jahat, sampai padanya merasakan kebosanan menjadi orang jahat. Hal itu dikarenakan perlakuan tidak baik dari semua karakter game Fix-It Felix. Ralph yang tak mempunyai teman kemudian mendatangi sebuah perkumpulan orang jahat untuk mengadu nasib di sana. Para penjahat yang hadir pun terlihat tak sejahat di dunia gamenya. Kemudian Ralph pun kembali menuju gamenya dan melihat semua karakter termasuk Felix merayakan ulang tahun ke-30 gamenya. Ralph yang merupakan bagian dari game merasa tak dianggap. Dialah satu-satunya bagian dari game yang tak diundang di pesta ulang tahun game ke-30-nya. Ralph pun mencoba bergabung di pesta mereka. Namun sayang, Ralph hanya dianggap sebagai seorang penjahat. Ia tak mempunyai tempat di sana selain tumpukan batu bata menantinya. Ralph yang merasa ditolak pun pergi dengan kesungguhannya untuk membuktikan bahwa ia pun bisa mendapatkan medali emas untuk nasib hidupnya. Ralph yang tak tahu di mana ia harus mencari medali pun mendapat sebuah petunjuk dari seorang karakter game Hero Duty bernama Morkowski. Karena petunjuk Morkowski, Ralph pun bisa memasuki game Hero Duty untuk mendapatkan medali. Walau berhasil masuk, namun peran Ralph di sana hanyalah mengacau jalannya game. Kena tampol dah tuh, tapi niat Ralph tetaplah kekeh. Ia kemudian melanjutkan niatnya dengan memanjat tower tempat medali berada. Di lain sisi, saat game Fix-It Felix dimainkan terdapat satu kejanggalan di sana. Ralph tidak hadir di dalam game tersebut, dikarenakan Ralph sedang berada di game Hero Duty. Mr. Litwag yang tahu game Fix-It Felix terjadi error akan menutup game tersebut. Karena ulah Ralph lah game tersebut akan ditutup. Felix kemudian menuju ke game Hero Duty sesuai arahan keyboard yang sebelumnya mengetahui Ralph menuju game Hero Duty. Felix yang telah sampai di Hero Duty bertemu dengan Sersan dan menanyakan perihal Ralph. Tak lama terdengar dentuman di atas menara. Itu adalah ulah Ralph yang mulai membobol bagian atas menara yang membuatnya berhasil mendapatkan medali dengan ilegal. Setelah mendapatkan medali, Ralph kembali berulah. Ia menginjak telur cyborg yang membuat telur-telur itu kembali beroperasi di luar jam gamenya. Bersama dengan cyborg, Ralph pergi menggunakan kapal tempur keluar dari game Hero Duty lalu memasuki game Sugar Rush tanpa kendali. Setelah masuk di game Sugar Rush, Ralph mendarat dengan keras yang membuat medali Ralph terlempar dan tersangkut di ujung pohon permen. Dengan susah payahnya Ralph memanjat pohon tersebut yang kemudian mempertemukannya dengan seorang gadis kecil. Ia adalah Vanellope, karakter game Sugar Rush. Dengan tengilnya, ia menanyai Ralph beberapa hal. Are you a hobo? No. What's that? Didn't hear you. Your breath is so bad it made my ears. Hingga Vanellope sadar terdapat koin emas tersangkut di ujung pohon. Di sini Vanellope terlihat menginginkan koin emas itu juga, yang membuat Ralph harus berusaha lebih keras lagi untuk mendapatkan koin emas itu. Sayang, koin emas diambil terlebih dahulu oleh Vanellope. Dan begitu saja pergi meninggalkan Ralph terjebak di lumpur kacang hijau. Di Sugar Rush, tepatnya saat perlombaan akan dimulai, semua pembalap berada di sana termasuk King Candy. Setiap dari peserta balap akan memasukkan koin emasnya masing-masing untuk biaya pendaftaran perlombaan. Salah satu dari mereka adalah Vanellope sebagai peserta terakhir di sana.
Namun tidak seperti pembalap lain, Vanellope sepertinya tidak diperbolehkan untuk mengikuti perlombaan oleh King Candy. Ia kemudian dikejar oleh satpam hingga mempertemukannya kepada Ralph yang bangkit dari lumpur kacang hijau, menyerupai monster yang kemudian berbalik mengejar Vanellope. Seperti biasa, Ralph akan membuat kerusuhan di sini. Vanellope berhasil lolos, justru Ralph lah yang berhasil ditangkap. Ralph kemudian dibawa ke kerajaan untuk diinterogasi di sana. King Candy kemudian memberitahu kepada Ralph jika koinnya tidak akan bisa diambil kecuali seseorang memenangkan perlombaan yang sempat tertunda tersebut. Tak lama King Candy keluar dan kembali mencari Vanellope. Ralph yang mencoba melarikan diri pun berhasil keluar dari kerajaan dengan merusak dinding di sana. Sesuai namanya, Kang Rusak. Satpam beserta anjing Oreo-nya pun mengejar Ralph. Namun kali ini Ralph benar-benar lolos dari kejaran tersebut. Di lain sisi, Vanellope yang sedang bengkel mobilnya pun dihampiri oleh para pembalap, di mana para pembalap tersebut memperingatkan kepada Vanellope agar tidak ikut perlombaan. Disinilah kita tahu tidak dibolehkannya Vanellope ikut perlombaan karena ia nge-glitch atau rusak. Namun alasan konkretnya belum terbukti jelas, karena yang tidak membolehkannya adalah King Candy itu sendiri. Para pembalap itu pun terlihat tidak suka dengan Vanellope yang kemudian membuat mereka merusak mobil odong-odong milik Vanellope. Ralph yang tak jauh dari sana melihat perlakuan bully para pembalap terhadap Vanellope pun mulai bertindak. Setelah perginya para pembalap, terjadilah cekcok antara Ralph dan Vanellope, di mana Ralph yang menyalahkan Vanellope atas medalinya dan Vanellope yang kebelet banget pengen balapan. Kemudian Vanellope pun mempunyai ide, jika Ralph ingin medalinya kembali, Ralph harus membantu Vanellope mendapatkan mobil sungguhan demi memenangkannya. Dengan berat hati, Ralph pun setuju ajakan Vanellope. Scene berpindah dengan Felix dan Sersan yang sedang melakukan misi pencarian. Selama di perjalanan, Felix mengatakan jika Ralph bisa saja menjadi Turbo. Sekilas kita diperjelaskan tentang Turbo yang dimaksud Felix. Turbo adalah karakter yang dulunya laris dimainkan oleh anak-anak. Tak lama, semenjak game baru datang di arcade Mr. Litwack, anak-anak tidak lagi memainkan game Turbo. Turbo yang cemburu kemudian melintasi game dan masuk ke dalam game baru tersebut yang akhirnya merusak seisi game yang ia masuki. Kembali dengan Ralph dan Vanellope, mereka akhirnya sampai di pabrik pembuatan mobil dan mulai membuat mobil untuk Vanellope. Welcome to the bakery. Mixing. I'll do it. Baking. Decorating. Wheel first. How many? 4. Time's up. Setelah berhasil membuat mobil, tiba-tiba penjaga pabrik bangun dan melapor kepada King Candy bahwa ada penyusup di pabrik. King Candy dan para polisi datang dan berusaha membekuk Ralph dan Vanellope. Ralph kemudian meminta Vanellope untuk kabur menggunakan mobil barunya. Namun sayang, Vanellope lupa cara berkendara. Tanpa pikir panjang, Ralph menggunakan tangan besarnya untuk kabur dari kejaran King Candy dan polisi lainnya. Hingga sampainya di jalan buntu, dengan kekuatan glitch-nya Vanellope, mereka pun mampu menembus dinding dan masuk ke kediaman Vanellope selama ini. Setelah cekcok sebentar, Ralph merasa kasihan dengan keadaan Vanellope di sana. Karena Vanellope yang tak tahu cara mengemudi pun dibuatkan Ralph jalur balap untuk belajar mengemudi di sana. Perlahan namun pasti, Vanellope mampu mengemudi karena bantuan Ralph. Di lain sisi, King Candy mulai gelisah karena satpamnya tidak menemukan Vanellope sama sekali. Ia kemudian mencoba memasuki ruang informasi kerajaan dan membuka data pemenang lomba untuk mengambil medali Ralph. Sebelum King Candy keluar, terdapat satu hal yang janggal. Terlihat database bernama Vanellope yang tidak tersambung seperti database yang lainnya. Beralih dengan Felix dan Sersan, di tengah jalan Felix terpaksa harus diturunkan karena kebucinannya mengganggu Sersan. Felix yang tak tahu arah ingin kemanapun menuju ke kerajaan. Di sana ia disambut oleh Mr. Permen Batuk. Permen Batuk. Felix yang sedang mencari Ralph pun dijebloskan di ruang bawah tanah karena keterkaitannya terhadap Ralph.
Kemudian setelah berlatih keras mengemudi, Vanellope dan Ralph pun menuju ke perlombaan untuk menyelesaikan semuanya. Saat di perjalanan, Vanellope tiba-tiba lupa membawa sesuatu. Ia meminta Ralph untuk menunggunya di luar. Di saat Vanellope tidak ada, Ralph dihampiri oleh King Candy. King Candy menjelaskan apa yang akan terjadi jika Vanellope ikut dalam perlombaan. Karena itulah King Candy mengembalikan medali milik Ralph dan meminta untuk membujuk Vanellope. Ralph kemudian mencoba menyadarkan Vanellope. Namun karena mendengar pernyataan dari Ralph, Vanellope pun kecewa dan tidak ingin mendengar perkataan Ralph hingga ia tahu. Ralph melakukan hal itu karena disuruh oleh King Candy untuk menyingkirkan dirinya. Karena Vanellope susah dibujuk, Ralph pun menggunakan kekerasan. Ia tak segan menghancurkan mobil Vanellope demi kebaikan Vanellope itu sendiri. Ralph yang kembali mendapatkan medali pun menuju gamenya. Terlihat penthouse yang sepi. Ralph pun masuk dan bertemu Big Jen yang menunggu kedatangannya di sana. Dengan kesal, Big Jen memberitahu kalau game mereka akan segera ditutup. Itu semua karena salah Ralph yang mencoba melampaui batas. Ralph pun akhirnya menyesal dan melempar medalinya menuju layar kaca gamenya. Tak disengaja, kertas out of order pun sedikit terlepas. Ralph kemudian menyadari sesuatu di sana. Arcade game Sugar Rush yang terlihat dari penthouse ternyata memiliki pajangan foto karakter pembalap. Tak lain tak bukan ia adalah Vanellope. Mulai dari sini fakta yang sebenarnya akan terungkap. Ralph kemudian kembali menuju Sugar Rush dan menghampiri Mr. Permen Batuk yang sedang menyapu rongsokan bekas mobil Vanellope. Ralph dengan lantang bertanya siapa sebenarnya Vanellope. Dan fakta pun dibeberkan oleh Mr. Permen Batuk. Mr. Permen Batuk pun mengatakan di mana ia tahu jika Vanellope mengikuti lomba dan berhasil menuju finish, maka game akan mereset ulang dan memperbaiki glitch yang ada di game. Mr. Permen Batuk juga membeberkan bahwa nama platform Vanellope sebelumnya diputuskan dari database oleh King Candy sendiri. Tak hanya itu, ia juga memutus ingatan dari para penduduk dan pembalap Sugar Rush. Ralph yang mengetahui hal itu pun kemudian pergi menuju function kerajaan, menemui Felix dan Vanellope sesuai petunjuk dari Mr. Permen Batuk. Di lain tempat, Sersan akhirnya menemui Cyborg yang ia cari. Namun ia terlambat, para Cyborg telah berkembang dengan sangat cepat di dalam tanah. Sampailah Ralph di penjara. Ia menemui Felix untuk memperbaiki mobil Vanellope. Saat bertemu dengan Ralph, Felix sangat marah. Karena Ralph, ia harus merasakan penolakan yang dilakukan Sersan sebelumnya. Di penjara layaknya seorang penjahat. Felix tak sadar bahwa yang ia rasakan adalah apa yang selama ini Ralph dapati. Felix kemudian mengerti apa maksud dari Ralph dan memperbaiki mobil Vanellope. Setelah itu, Ralph menemui Vanellope dengan membawa mobilnya dan meminta maaf kepada Vanellope. Perlombaan yang sebelumnya tertunda pun dilanjutkan kembali. Vanellope yang tertinggal menyusul dari belakang dengan kecepatan luar biasa. Behind you! It's the glitch! What's this? Cherry bomb! Hampir di akhir rute perlombaan, Sersan tiba-tiba datang dan mengatakan kepada Felix dan Ralph bahwa Cyborg akan menginvasi Sugar Rush. Munculnya para Cyborg membuat para penduduk harus segera meninggalkan Sugar Rush, kembali ke perlombaan. King Candy yang memimpin kemudian disusul oleh Vanellope dengan muka tengilnya. King Candy lantas mengambil jalan pintas dan berusaha menghentikan Vanellope. Dengan keras, mobil Vanellope ditabrak paksa oleh King Candy. Ralph yang mengetahui itu lewat layar pun merasa khawatir. Percobaan menghentikan Vanellope akhirnya membuat kedok dari King Candy terbuka karena efek glitch Vanellope. Ia ternyata adalah turbo yang selama ini dibicarakan. Kecelakaan hampir saja menimpa Vanellope karena turbo yang berniat menabrakkan Vanellope dengan dinding pembatas. Vanellope pun tak habis akal. Ia menggunakan kekuatan glitch-nya untuk menghindari dinding pembatas dan berhasil menepati posisi pertama. Turbo akhirnya mendapati nasibnya.
kemakan deh. Vanellope yang hampir sampai finish pun mengalami kecelakaan dikarenakan kawanan cyborg meledak-ledak keluar. Ralph kemudian menyelamatkan Vanellope dan membawanya menuju ke pintu keluar. Karena statusnya masih menjadi karakter error, Vanellope pun tidak bisa keluar dari Sugar Rush. Saat di pintu keluar, Sersan mengatakan bahwa tanpa suara yang ada di Hero Duty, maka mustahil memusnahkan cyborg. Ralph yang ingat permen Mentos dan Coca-Cola saat di kediaman Vanellope pun mempunyai ide. Ia mencoba meruntuhkan ratusan Mentos di sana untuk membuat suatu ledakan mirip suara di Hero Duty. Namun saat ingin melakukan pukulan akhir, cyborg yang sebelumnya memakan turbo pun menghalangi jalan Ralph. Sedikit terjadi pergelutan di sini. Karena tak banyak waktu lagi, Ralph dengan berani mengorbankan dirinya untuk pukulan terakhir Mentosnya. Just for me. I'm bad. That's good. I will never be good, and that's not bad. There's no one I'd rather be than me. Got it under control. Dan boom, semua cyborg pun menuju ke cahaya. Dan tentu saja turbo yang telah menjadi cyborg pun mendekati cahaya tersebut dan musnah seketika. Dengan musnahnya semua cyborg, akhirnya Vanellope mampu melewati garis finish. Setelah melewati garis finish, terjadilah reset game. Dan terbongkarlah identitas Vanellope yang sebenarnya. Voila! Vanellope adalah putri Sugar Rush. Ia menjadi korban kekejaman almarhum Turbo sebelumnya, yang membuat Vanellope harus diasingkan dari penduduknya dan para pembalap lain. Namun menjadi putri sangatlah membosankan bagi Vanellope, yang membuat Vanellope memutuskan untuk menjadikan dirinya presiden agar ia tetap bisa menjadi pembalap. Akhirnya mereka pun menjadi teman dan berpisah sementara karena arcade di game telah dibuka. Ralph kemudian kembali ke gamenya, yang membuat Mr. Litwack membatalkan menutup game Fix It Felix. Ralph akhirnya mendapatkan perlakuan yang lebih baik, dan gamenya pun mulai populer untuk kelas retro karena berkat keyboard dan temannya masuk di bagian game bonus. Felix yang kemudian menikah dengan Sersan, dan di akhir film kita diperlihatkan Vanellope yang disukai karena efek glitch-nya yang dirasa spesial, membuat Ralph dari kejauhan melihatnya sangat bahagia. Dan film pun selesai. Menurut saya, film animasi ini sangatlah menghibur bagi anak-anak dan tentu bagi orang dewasa juga, seperti saya. Di mana setiap karakter memiliki porsi kelucuannya sendiri. Tak hanya lucu, ada juga adegan mengharukan, seperti naasnya nasib Ralph selama 30 tahun di game Fix It Felix, pertikaian Ralph dan Vanellope, dan berapa lamanya Vanellope dicelakai oleh almarhum Turbo di game Sugar Rush. Tentu saja akhirnya happy ending dong, dan seperti biasa, nuansa lucu dan haru setiap karya Walt Disney terselubung di film ini. Karena film ini juga setiap dari kita yang pernah bermain game retro, game arcade, atau dingdong merasakan nostalgia yang luar biasa. Itulah nilai plus dari film ini yang mengambil latar belakang dunia game. Rekomendasi banget untuk film di hari libur bersama keluarga Anda. Thank you for watching, stay tuned di Review Film.